Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Amita, SPSI MPSI Psikolog. Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025. Video ini sebagai syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2025 dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD, UKT, PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah psikologi klinis yang saya ampu di dalam semester 4 dengan bobot 2 SKS pada Prodi Psikologi Universitas Islam Riau. Metode pengajaran yang saya lakukan menggunakan delivery, interaction, dan assessment. Deskripsi mata kuliah psikologi klinis membahas ruang lingkup, pendekatan, praktik di dalam psikologi klinis itu sendiri, termasuk di dalamnya asesmen, kemudian diagnosis serta intervensi dan etika klinis. Mahasiswa dibekali pemahaman mengenai gangguan psikologis serta merancang bentuk intervensi secara klinis ataupun non-klinis sehingga mampu memberikan kapasitas yang terbaiknya dalam hubungan terapeutik dan kerangka kerja profesional. Pengajaran dilakukan secara tatap muka dan juga menggunakan platform e-learning psikologi secara resmi dari Fakultas Psikologi UIR, yaitu dapat diakses di e-learning.siuir.com. Mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh RPS, kontrak belajar, materi perkuliahan dalam bentuk PowerPoint, kemudian mahasiswa juga dapat mengumpulkan tugas secara online di dalam platform tersebut. Pada sesi tatap muka akan dilakukan menggunakan metode ceramah, kemudian juga akan dilakukan interaksi, kemudian ada studi kasus dan presentasi yang akan disampaikan oleh mahasiswa, serta adanya diskusi-diskusi besar yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan materi di dalam psikologi klinis, khususnya bagian kesehatan mental. Pembelajaran yang saya lakukan menggunakan metode ceramah, diskusi, studi kasus, role play ataupun simulasi, dan literatur ilmiah yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami pembelajaran secara lebih signifikan. Semua metode pembelajaran diberikan secara aktif, partisipatif, dan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa yang langsung diberikan dalam contoh kesehatan mental. Mata kuliah psikologi klinis ini terdiri dari 16 sesi pertemuan, 14 sesi terdiri dari perkuliahan tatap muka, 2 sesi terbagi dengan 1 kali UTS atau ujian tengah semester, dan UAS ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL di dalam mata kuliah psikologi klinis ini yaitu mengupayakan kualitas kerja terbaik untuk mengintegrasikan Islamic worldview dalam setiap tindakan profesional sehingga dapat menjadi teladan dan bermanfaat. Kemudian memiliki kepekaan sosial dan kehidupan terhadap masyarakat, mengintegrasikan nilai kemandirian, kejuangan, serta kewirausahaan yang inovatif, serta menjunjung tinggi norma etika dan etika akademik. Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam praktik ilmu psikologi klinis ataupun sosial, pendidikan, dan industri. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan analisis informasi data, serta mengkomunikasikan secara efektif kepada pihak yang berkepentingan. Menguasai teori dasar atau konsep dasar dalam psikologi yang akan menggambarkan, menganalisis, memahami berbagai gejala kehidupan di dalam psikologi, baik secara individual, kelompok, organisasi, ataupun komunitas. Menguasai konsep dasar asesmen psikologi untuk menganalisis gejala psikologi secara umum kepada individu, kelompok, organisasi, ataupun kepada masyarakat. Mampu mengaplikasikan kode etik psikologi dan undang-undang pendidikan layanan psikologi dalam praktik profesional serta menjaga etika dan integritas dari klien. Mampu menganalisis keunikan individu dalam proses adaptasi dengan lingkungan berdasarkan teori kepribadian yang ada, termasuk berpikir, emosi, dan tindakan di dalam relasi sosial. Capaian pembelajaran mata kuliah di dalam mata kuliah psikologi klinis ini diturunkan sebanyak 7 capaian pembelajaran dalam mata kuliah
yaitu menjelaskan ruang lingkup serta sejarah dan penerapan dari metode psikologi klinis, menjelaskan konsep asesmen serta intervensi dalam psikologi klinis, mengendalikan atau memahami serta menganalisis isu-isu di dalam psikologi klinis, melakukan integrasi dalam keilmuan keislaman yang juga berkaitan dengan psikologi klinis, merancang dan melakukan riset sederhana di dalam praktiknya psikologi klinis, menguraikan kekhususan keilmuan psikologi berkaitan dengan psikologi klinis, serta memahami kode etik dan etika di dalam melakukan asesmen intervensi di dalam psikologi klinis. Media pembelajaran dalam mata kuliah psikologi klinis ini dapat diunduh oleh mahasiswa di e-learning psikologi yang dapat dilihat dari segi PowerPoint, studi kasus, kemudian e-book gitu ya. Kemudian ada juga artikel ilmiah. Materi pembelajaran pada mata kuliah psikologi klinis ini gitu ya, yaitu yang pertama menjelaskan pengantar dari psikologi klinis, kemudian pendekatan dalam psikologi klinis, etika dan praktis psikologi klinis, proses asesmen psikologi, adanya tes di dalam psikologi, kemudian kasus psikologi sederhana, diagnosis gangguan mental, prinsip intervensi psikologi, teknik psikologi berkaitan dengan psikoterapi, kemudian hubungan terapeutik dan psikologi positif yang juga berkaitan dengan keilmuan psikologi kekhususan lainnya, adanya perspektif Islam di dalam praktik psikologi klinis serta menganalisis kasus yang berkaitan dengan psikologi klinis, sehingga di akhir mahasiswa dapat memahami hal-hal yang menjadi kompetensi mereka atau capaian pembelajaran di dalam mata kuliah psikologi klinis ini. Kriteria penilaian di dalam mata kuliah psikologi klinis ini terbagi di dalam ujian tengah semester dengan bobot poin 25%, UAS ujian akhir semester dengan bobot 25%, adanya tugas mandiri yang terstruktur dan tidak terstruktur yaitu 30%, adanya partisipasi keaktifan serta kuis yang akan dilakukan oleh mahasiswa ini sebesar 15% dan presensi sekitar 5%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur serta sistematis untuk mendapatkan hasil yang objektif. Saya juga melakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang akan dituangkan di dalam bentuk feedback yang diberikan kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat memahami kelemahan serta hal-hal yang harus mereka pertahankan di dalam pembelajaran psikologi klinis. Berikut akan ditayangkan video pembelajaran di dalam psikologi klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat gitu ya. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya, membuat kita bisa menerima pembelajaran hari ini dengan hati yang senang gitu ya, ilmu yang juga bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke. Ini adalah pertemuan keberapa? Keempat gitu ya. Di pertemuan keempat ini kita akan banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan proses asesmen psikologi. Baik, teman-teman, ketua kelas hadir semua? Oke, hadir. Nanti teman-teman akan melakukan absensi ya. Absensi seperti biasa, silahkan karena hadir semua berarti nanti presensi kita full gitu ya pada pertemuan hari ini. Nah, di hari ini kita juga akan membahas banyak hal nantinya yang berkaitan dengan asesmen psikologi. Baik, kita akan bertemu kembali ya. Pada hari ini adalah pertemuan keempat di mata kuliah psikologi klinis gitu ya. Teman-teman, di pertemuan pertama kita sudah membahas RPS, teman-teman sudah bisa mengunduhnya juga ya di e-learning psikologi. Silahkan nanti dicek dan teman-teman bisa melihat bahwa di setiap pertemuannya itu ada hal-hal yang berbeda yang akan kita sampaikan. Dan untuk pertemuan keempat hari ini kita akan membahas berkaitan dengan asesmen psikologi. Ya, masih ada yang ingat pembelajaran di minggu ketiga kemarin membahas tentang apa? Masih ada yang mengingat?
Tentang etika psikologi klinis. Oke, etika psikologi klinis gitu ya. Oke, etika psikologi klinis kita sudah membahas detail hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebagai seseorang yang profesional. Di mana seseorang yang profesional itu mengedepankan etika, berstandar dengan kode etik psikologi, dan kita juga harus membuat diri kita ini benar-benar bisa memahami kode etik itu seperti apa sehingga tidak terjadi yang namanya malpraktik dalam psikologi. Ya. Baik, kita akan melanjutkannya di dalam pertemuan keempat ini ya, yang akan kita bahas pada pertemuan ini dengan tujuan mahasiswa mampu ya untuk mengkonsepkan, memahami berkaitan dengan proses asesmen psikologi. Ya, itu adalah capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Baik, kita akan kembali membahas berkaitan dengan asesmen psikologi. Ya, proses asesmen psikologi ini adalah kita mengumpulkan informasi. Ya, informasi itu banyak ya nak, informasi itu banyak sekali. Nah, kita mengumpulkan informasi untuk mendapatkan keputusan apa yang akan kita lakukan kepada klien kita. Kita tahu bahwa orang-orang yang datang kepada profesional, khususnya datang ke psikolog, ini adalah orang-orang yang memiliki problem atau mereka ingin meningkatkan kemampuan mereka. Ya, sehingga proses asesmen psikologi ini adalah menggali informasi tentang diri seseorang tersebut sehingga kita dapat menemukan treatment apa gitu ya, langkah lebih lanjut gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya itu dalam etika, kita itu pertama harus benar-benar bisa bersikap profesional gitu ya. Ada informed consent juga ya di dalam etika psikologi yang sudah kita bahas sebelumnya. Baik, nah apa saja yang harus kita lakukan juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan asesmen ini? Ada tujuannya nak, ya. Ada diagnostic classification, ada description gitu ya, kemudian ada prediction, di mana kita memprediksi, canggih ya, gitu ya. Kita memprediksinya berdasarkan apa? Berdasarkan hal ilmiah. Itu apa? Ada observasi, ada wawancara, ada psikotes. Nah, sifatnya psikotes ini adalah sifat yang mendukung. Nah, teman-teman mahasiswa harus punya kemampuan untuk observasi, gitu ya. Sehingga kita tidak disebut sebagai orang yang mungkin dukun, gitu ya, cenayang, gitu ya, bahasanya. Nah, kita adalah orang-orang yang memang mengedepankan hal-hal ilmiah berdasarkan observasi, wawancara, dan psikotes. Walaupun psikotes ini adalah sifatnya pendukung. Kemudian ada tahapan. Nah, ini tahapan yang harus teman-teman kuasai ya. Ketika kita ingin melakukan asesmen psikologi, ada tahapannya, ada 4. Nah, ada planning, ada collecting, kemudian ada processing, dan ada communicating gitu ya. Jadi, kalau teman-teman akan melihat alurnya gitu ya, kita akan melakukan yang namanya assessment. Oke? Nah, di dalam asesmen ini kita nanti akan melakukan apa? Ada yang namanya diagnosa. Masih ingat pembelajaran di mata kuliah yang lain gitu ya? Di abnormal kita juga membahas berkaitan dengan diagnosa. Kemudian treatmentnya apa dalam masalah intervensi. Nah, intervensi ini kan juga terbagi 2 ya. Ada intervensi klinis dan intervensi non klinis. Di mana intervensi non klinis boleh ya teman-teman lakukan. Contohnya apa? Konseling. Ya, contohnya melakukan psikoedukasi. Namun untuk yang berkaitan dengan klinisnya, ini berkaitan dengan profesi psikolog yang semuanya mengacu pada kode etik psikologi, ya. Nah, berkaitan dengan planning, rencana. Teman-teman punya rencana? Punya. Nah, dalam asesmen juga seperti itu. Kita merencanakan sesuatu. Gitu ya, kita merencanakan apa sih yang ingin kita ketahui gitu ya, seberapa jauh kita juga akan mengetahui tentang dirinya seseorang, karena membuat seseorang itu dekat dengan kita gitu ya, itu juga akan sulit gitu, karena tidak semuanya seperti itu. Oke. Kemudian ada yang namanya collecting data ya. Di sini kita pengen tahu apa ya yang mau aku lakukan, aku mau observasi kah? Bisa nggak ya aku observasi, atau wawancara gitu ya, atau psikotes, mau menggunakan tes apa ya kira-kira yang sesuai dengan kompetensi dari si klien kita ini gitu. Ada apa lagi? Processing. Nah, ini udah masuk proses. Biasanya kalau kita awal-awal proses itu deg-degan gitu ya, apalagi untuk mahasiswa di semester 4. Aduh, aku akan ketemu klien nih, seperti apa ya? Nah, kita di sini menentukan
dalam proses ini? Apakah ini sesuai dengan tujuan kita melakukan asesmen atau tidak? Karena tujuan kita melakukan asesmen itu adalah tujuan yang penting gitu ya. Kemudian berkaitan dengan komunikasi. Nah, jangan sampai kita udah asesmen, banyak kita melakukan asesmen, tapi kita nggak mengkomunikasikannya. Nah, kita bertugas mengkomunikasikan itu semua kepada siapa? Kepada klien kita. Sesuai dengan tujuan dari hal-hal yang ingin kita sampaikan. Gitu ya. Tujuannya apa? Oh, dia ingin meningkatkan kapasitas dirinya. Tujuannya dia ingin mengurangi masalahnya dia. Nah, dengan asesmen kita juga akan menyampaikan itu semua, ya. Apalagi wawancara. Ya, di wawancara juga seperti itu, Nak. Gitu ya. Kita melakukan apa? Bisa face to face. Ya, kita bisa datang kepada kliennya kita dengan tujuan kita nih, kita pengen dapat informasi, tapi informasi itu juga bersifatnya adalah bersifat rahasia ya, sesuai dengan kode etik tadi gitu. Ada apa lagi? Ada hal-hal yang harus dipelajari. Raport. Nah, selalu saya katakan dari awal pertemuan kita, ada yang namanya building rapport, menjalin kedekatan. Bayangkan orang itu datang ke kita dengan punya masalah gitu ya. Ini orang yang mau ditemui ini adalah orang yang belum pernah dijumpai. Ya, kemudian apa yang terjadi? Pasti dia deg-degan, sama kayak kita gitu kan. Baru pertama kali ketemu orang deg-degan. Namun di dalam hal ini kita harus menjalin hubungan baik. Bertanya hal-hal singkat, keadaan kondisi dia, baru kita akan masuk ke dalam hal-hal yang lebih membuat dia bisa mengungkapkan semua informasi tersebut. Oke. Apalagi ya, banyak nih. Ada raport ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Raport menerima, empati, gitu ya. Kita sedih nggak kalau lihat orang lain sedih? Sedih, tapi sikap profesional harus kita upayakan. Oh, jangan sampai dia menangis gitu ya, terus kita juga menangis gitu ya. Oh, sama-sama nangis jadinya di dalam ruangan. Nah, itu juga kondisi-kondisi yang harus kita perhatikan berkaitan lagi dengan etikanya tadi ya. Kemudian komunikasi, bahasa yang disampaikan. Lihat dulu kondisi klien kita itu kondisi yang seperti apa. Ya, kondisi klien kita apakah dia mengerti bahasa yang kita sampaikan atau dia belum memahami konteks bahasa Indonesia. Ada sebagian klien yang memang datang menggunakan bahasa daerah. Apakah harus butuh bantuan translator misalnya gitu ya yang membantu kita. Nah, itu juga harus kita pahami dengan baik. Oke, 5 pertanyaan ini sebenarnya saya hanya mengulang ya di mata kuliah wawancara yang sudah teman-teman ambil sebelumnya gitu ya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan interview. Ada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang memang bisa kita sampaikan kepada si kliennya kita. Oke, observasi. Teman-teman pernah melihat teman-temannya sedih? Oke, taunya dari mana? Mimik wajah gitu ya. Tahu lagi dari mana? Sikapnya biasanya jalannya oke, habis itu jalannya cuma nunduk aja gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang harus kita lihat dari mana bentuk perilaku gitu ya. Apalagi ya, misalnya ada klien kita yang menangis. Yang tadi saya katakan, ada klien yang kita nangis, habis itu kita nangis juga? Enggak gitu ya, kita memahami, kita bisa melakukan beberapa hal gitu ya. Yang paling penting kalau misalnya itu misalnya dia perempuan, kemudian kita perempuan, klien kita juga perempuan, mungkin untuk kita mungkin megang tangannya, mengelus pundaknya gitu, itu juga harus minta izin ya nak. Jadi jangan sembarang kita untuk touching orang lain gitu ya. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kondisi psikologis yang mungkin pernah dia alami. Jangan sampai itu juga men-trigger terjadinya satu masalah yang lebih besar. Jadi harus kita uraikan. Nah, asesmen ini itu menguraikan itu semua. Oke. Bagaimana dengan klien yang pendiam? Oh, ini banyak banget nih. Jadi kalau saya bertemu gitu ya dengan klien-klien saya itu terkadang dia nunduk, kalau ditanya juga geleng gitu ya. Dia juga nggak tahu bu, saya nggak tahu tentang diri kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita berikan gitu ya. Biarkan dulu kesempatan dia untuk bisa rileks.
ya boleh kita kasih waktu ya, mungkin 10 menit sampai 15 menit ya oke lah gitu ya, untuk si klien kita ini rileks dengan keadaan di dalam diri dia. Menunjukkan rasa sabar, jangan kita mengulang pertanyaan itu berkali-kali, ayolah jawab gitu ya, kan itu sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Kenapa? Dia merasa pressure lagi, dia merasa tidak nyaman ya. Mengulang pertanyaan boleh kita lakukan, namun pertanyaannya lebih, tadi kan ada pertanyaan terbuka, pertanyaan tertutup gitu ya, biarkan si klien ini untuk bisa menjelaskan keadaan diri dia dengan kondisi yang stabil juga. Apalagi ya klien yang marah, ada juga loh klien itu yang marah di dalam ruangan konseling gitu ya, di dalam ruangan terapi. Apa yang harus kita tunjukkan? Tunjukkanlah hal-hal yang mungkin gitu ya, menunjukkan rasa sabar juga gitu ya. Kita boleh terkadang mengatakan, oh kamu terlihat marah ya, boleh cerita nggak kondisi yang kamu alami gitu ya. Berbagi cerita segala macamnya untuk bisa membuat dia lebih tenang terlebih dahulu. Oke, apalagi ya? Oke, ternyata sudah itu materi kita di dalam pertemuan di pertemuan keempat ya hari ini gitu ya. Oke, teman-teman gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan metode asesmen psikologi gitu ya. Teman-teman dari sini ada nggak yang ingin teman-teman tanyakan? Monggo silahkan. Oke, silahkan Ega. Izin bertanya Bu, terkait tentang pengisian inform konsen anak. Oke. Yang mana kan anak kan biasa nggak semuanya bisa baca tulis, apalagi yang usianya kayak 3 tahun ke bawah gitu ya. Atau di bawah 5 tahun kan belum semuanya bisa baca tulis. Apakah kita memberikan inform konsen itu kepada anaknya atau ada yang mewakilkan untuk mengisinya, Bu? Oke, bagus ya pertanyaan Ega. Gimana teman-teman? Ada yang mau bantu merespon dulu dari pertanyaan Ega? Kalau menurut pendapat Nabila sendiri, kalau misalnya kita punya klien anak, itu bisa kita minta tolong sama orang tua atau walinya untuk mewakili pengisian inform konsen tersebut. Oke, gitu ya. Jadi betul ya Nabila gitu ya, teman-teman yang lain, bahwa memang anak di bawah umur kan didampingi gitu ya. Dengan siapa? Dengan orang tua atau walinya, misalnya terkait di sekolah misalnya gitu ya, atau yang berkaitan dengan masalahnya besar gitu ya, harus ada orang yang mengetahui. Boleh di inform konsen tersebut gitu ya disampaikan di sana ya, namanya siapa gitu ya, kemudian walinya seperti apa, untuk apa, untuk prosedur kita. Karena di dalam kita melakukan asesmen yang paling penting adalah inform konsen gitu ya. Kemarin kan kita sudah singgung juga ya di pertemuan sebelumnya di masalah tentang etika, kita berkaitan dengan inform konsen itu harus detail. Nah, nanti ketika kita melakukan asesmen dengan anak tersebut, sangat dimungkinkan kita juga mendapatkan informasi dari siapa? Orang tuanya gitu ya, sehingga orang tuanya ini juga bisa bertemu dengan kita, bisa kita jelaskan hal-hal yang lebih spesifik terkait kondisi dengan anaknya. Oke, baik, ada lagi pertanyaan? Oke ya, gitu ya, teman-teman sudah bisa memahami. Nah, saya pengen ada teman-teman yang membantu menyimpulkan. Ada yang membantu menyimpulkan? Oke, Sisi, silahkan. Dari yang dijelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa kita membahas tentang proses asesmen, yaitu mengumpulkan informasi tentang individu, baru kita dapat memberikan treatment. Terus kita juga tadi membahas asesmen itu ada observasi, wawancara, dan tes psikotesnya. Terus ada tahapan, ada asesmen, ada diagnosa, treatmentnya, intervensinya, ada non klinis dan klinis. Yes. Terus ada planning, apa yang ingin kita ketahui dari klien. Terus ada collecting, processing assessment data, komunikasi, wawancara, percakapan yang dilakukan secara sesuai dengan etik. Lalu ada boarding report dan Oke, bagus sekali, lengkap ya. Jadi memang kalau kita berbicara psikologi, selalu saya sampaikan di pertemuan kita dari awal bahwa setiap mata kuliah psikologi itu saling berkesinambungan gitu ya. Jadi ketika kita menguasai satu topik, oh pasti ada kaitannya nih dengan topik-topik yang sebelumnya. Contohnya tadi apa? Berkaitan dengan inform konsen, itu juga berkaitan dengan topik sebelumnya. Nah, hari ini berarti kita membahasnya berkaitan dengan asesmennya si anak ini, harus kita lakukan
asesmen dengan masalah yang dia miliki. Nah, Sisi sudah menjelaskan dengan cukup detail gitu ya, bahwa proses asesmen psikologi bukan proses yang mungkin satu kali asesmen bisa selesai. Ya mungkin ada yang seperti itu gitu ya, dengan case-nya tersendiri. Tapi ada yang membutuhkan waktu, apalagi tadi ada klien yang diam, ada klien yang marah-marah gitu ya, ada klien yang ngomongnya ya blocking gitu ya, tidak mau merespon kita lebih dalam. Oke, nah teman-teman sudah menguasai hal-hal yang perlu kita bahas dalam pertemuan keempat ini sesuai dengan capaian kita tadi ya di dalam perkuliahan, bahwa teman-teman memahami, tahu gitu ya bagaimana proses di dalam asesmen psikologi tadi gitu ya. Oke, nextnya di dalam pertemuan kelima sesuai RPS kita, udah diunduh semua ya RPS-nya di e-learning ya. Oke, nah di situ teman-teman akan kuis di pertemuan kelima gitu ya. Silahkan teman-teman nanti melihat di e-learning tersebut waktu kuisnya gitu ya. Kemudian jangan sampai teman-teman terlambat, karena ketika teman-teman terlambat sistemnya sudah tertutup gitu ya. Nanti mohon ketua kelas juga saling mengingatkan teman-temannya bahwa kita ada kuis di pertemuan kelima gitu ya. Nah, untuk pertemuan kelima nanti kita juga akan meneruskan pembelajaran yang lebih lanjut yang juga berkaitan dengan masalah intervensi sebagai bentuk lanjutan dari permasalahan di bagian asesmen psikologi gitu ya. Baik teman-teman, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Kita berdoa semoga teman-teman semuanya bisa untuk mencapai nilai yang bagus, pemahaman yang baik, sehingga semua kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari dalam satu semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran pada mata kuliah psikologi klinis, yaitu pada Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Semoga menjadi bahan pertimbangan untuk sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.